Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati S, kelas PJKRE 2018, NIM 183104156. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Rancangan Penelitian Eksperimen dan Non-Eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen. Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memverifikasi, dan memperkuat teori serta untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan. Penelitian eksperimen adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment terhadap tingkah laku suatu objek atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan bila dibandingkan dengan tindakan lain. Adapun tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tentu terhadap suatu gejala kelompok tentu dibandingkan dengan sekelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dimasukkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan, pembelajaran dengan metode pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematika pada siswa SMA atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh pelaku tersebut bila dibandingkan dengan metode pemahaman konsep. Tindakan di dalam eksperimen disebut treatment dan diartikan sebagai tindakan semua variabel atau pemberian kondisi yang akan dinilai. Yang pertama, pengendalian eksperimen. Sebagaimana yang telah dibahas, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain, penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Secara umum, di dalam pembicaraan penelitian, dikenal adanya dua peneliti eksperimen yaitu eksperimen betul atau true eksperimen dan eksperimen tidak betul-betul hanya mirip eksperimen. Eksperimen betul adalah hal-hal yang disebutkan apabila persyaratan-persyaratan seperti yang dikehendaki di bawah ini dapat terwujud. Adapun persyaratan yang dikehendaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi yang ada di sekitar atau yang diperkirakan mempengaruhi subjek yang digunakan untuk eksperimen. Seyogianya disingkirkan, sehingga apabila perlakuan selesai dan ternyata ada perbedaan antara hasil pada kelompok eksperimen dan kelompok pembandingan, maka perbedaan hasil ini merupakan akibat dari adanya perlakuan. Yang kedua, terdapat kelompok yang tidak diberlakukan yang difungsikan sebagai pembandingan bagi kelompok yang diberi perlakuan. Yang ketiga, sebelum dilaksanakan eksperimen, dilakukan kondisi kedua kelompok diusahakan sama sehingga paparan tentang hasil akhir dapat betul-betul merupakan hasil ada dan tidaknya perlakuan. Strategi dan langkah-langkah penelitian eksperimen pada dasarnya sama dengan strategi dan langkah-langkah penelitian pada umumnya, yaitu calon peneliti mengadakan studi literatur untuk menemukan permasalahan. Kedua, mengadakan identifikasi
dan merumuskan permasalahan. Yang ketiga, merumuskan batasan istilah, pembatasan variabel, hipotetis, dan dukungan teori. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen. Yang kelima, mengidentifikasi semua variabel dan variabel non-eksperimen yang sekilasnya akan mengganggu hasil eksperimen dan menentukan bagaimana mengontrol variabel-variabel tersebut. Yang keenam, memilih desain atau model eksperimen. Yang ketujuh, memilih sampai yang representatif atau merupakan hasil yang dapat dipercayai dari subjek yang termasuk populer. Yang kedelapan, menggolongkan wakil subjek ke dalam dua kelompok, disusun dengan penentuan kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Yang kesembilan, memilih atau menyusun yang tepat untuk mengukur hasil pemberian perlakuan. Yang kesepuluh, membuat garis besar prosedur pengumpulan data dan melakukan uji coba instrumen dan eksperimen agar apabila sampai pada pelaksanaan, baik eksperimen maupun instrumen mengukur hasil sudah betul-betul sempurna. Yang ke-11, merumuskan hipotesis nol atau statistik. Yang ke-12, melaksanakan eksperimen dengan mengontrol semaksimal mungkin variabel lain yang diduga mempengaruhi perlakuan. Yang ke-13, memilih data sedemikian rupa sehingga yang terkumpul hanya data yang menggambarkan hasil murni dari kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Ke-14, menggunakan teknik yang tepat untuk analisis data. Analisis data dan menggunakan statistik data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Untuk mempermudah analisis data, biasa dengan menggunakan bentuk program SPSS. Yang ke-15, menguji signifikansi agar dapat diketahui secara cermat bagaimana hasil dan kegiatan eksperimen. Dan yang terakhir, menyatakan dengan tegas bahwa perbedaan yang terjadi adalah benar-benar murni karena perlakuan yang diberikan. Yang kedua, persyaratan eksperimen. Persyaratan suatu eksperimen adalah kesahihan eksperimen, yaitu kesahihan eksternal dan kesahihan internal. Persyaratan yang diutamakan adalah kesahihan internal atau internal validity-nya dan memperhitungkan faktor-faktor yang mengancam kesahihan sesuatu eksperimen dan monitoring pelaksanaannya. Selanjutnya, variabel-variabel yang dapat mengotori variabel perlakuan yaitu terbagi atas dua variabel moderator dan variabel kontrol. Variabel moderator merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel respon yang sangat sungkar dikendalikan, namun dapat dilakukan dalam proses analisis, yaitu analisis korelasi parsial atau covariance. Variabel kontrol merupakan variabel-variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel respon, namun dapat dikendalikan atau dapat dinetralisasikan pengaruhnya oleh peneliti. Selanjutnya, desain eksperimen. Penelitian eksperimen dianggap sebagai penelitian yang memberikan informasi yang paling akurat bila semua variabel yang terlibat dapat dikontrol dengan baik, instrumen yang digunakan tepat atau valid, dan dapat dipercaya atau reliable, serta desain yang digunakan tepat. Desain penelitian adalah
rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Desain atau perencanaan diperlakukan sebelum kita melakukan atau membuat sesuatu agar hasilnya sesuai dengan keinginan atau harapan. Desain penelitian eksperimental mencakup perencanaan dan langkah berurutan dan menyeluruh, serta cara pelaksanaan penelitian eksperimennya. Dengan menggunakan desain penelitian, peneliti dapat menganalisis data secara objektif dan mengadakan inferensi yang valid berkenaan dengan masalah yang sedang diselidiki. Dengan desain yang baik, pengaturan variabel-variabel eksperimen dan kondisi eksperimen dapat dilakukan secara seksama. Ada beberapa desain eksperimen. Yang pertama, one-shot case study. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan sebagai berikut. X, treatment yang diberikan atau variabel independen. T2, post-test atau variabel dependen. Adapun cara membacanya sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Prosedurnya adalah yang pertama, diberikan perlakuan X, misalnya metode belajar kelompok terhadap subjek yang sudah ditetapkan dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kedua, diberikan tes atau post-test untuk mengetahui prestasi belajarnya dan dihitung nilai rata-ratanya. Penelitian ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak mempunyai kontrol sehingga tidak bisa dilakukan komparasi penelitian. Tidak bisa mengantarkan kita kepada kesimpulan penelitian yang bisa dipertahankan. Yang kedua, one group pretest post-test decision. Bila dalam one shot case study diberi pretest, maka pada paradigma ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. T1 nilai pretest atau sebelum diberi perlakuan. T2 nilai post-test setelah diberi perlakuan. Prosedur desain ini adalah pretest atau T1 terhadap subjek penelitian sebelum perlakuan. Yang kedua, diberikan perlakuan X dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, berikan post-test atau T2 terhadap subjek setelah mendapat perlakuan. Yang keempat, bandingkan T1 dan T2 untuk mengetahui beberapa besar pengaruh perlakuan. Yang kelima, gunakan uji statistik yang sesuai untuk melihat apakah perbedaan itu signifikan. Yang ketiga, randomized control group post-test only decision. Terdapat sekelompok subjek yang digunakan untuk penelitian kemudian dikelompokkan secara random menjadi dua kelompok, yaitu setengah kelompok eksperimen dan setengah kelompok untuk kontrol. T1 hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. T2 hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Prosedur desain ini adalah yang pertama, dipilih sejumlah subjek penelitian dari suatu populasi secara random. Yang kedua, dikelompokkan menjadi dua kelas secara random atau kelas eksperimen dan kontrol.
Yang ketiga, pertahanan agar semua kondisi atau variabel yang ikut berpengaruh tetap sama, kecuali treatment yang diberikan pada kelas eksperimen. Yang keempat, beri tes atau T1 dan T2 yang sama pada kedua kelas. Yang kelima, hitung rata-rata kedua kelompok serta dicari perbedaan antara kedua nilai rata-rata. Yang keenam, lakukan uji statistik sesuai untuk melihat signifikansinya. Yang keempat, randomized control group pretest post-test decision. Pada desain ini, peneliti menggunakan sekelompok subjek penelitian dari suatu populasi tertentu, kemudian dikelompokkan secara random menjadi dua kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Bedanya dengan desain sebelumnya adalah pada desain ini diberikan kepada kedua kelompok pretest. Yang kelima, randomized Solomon for group decision. Pada desain ini, subjek ditempatkan ke dalam 4 kelompok secara random. Dengan cara ini, memungkinkan kita berasumsi bahwa skor pretest untuk kelompok 3 dan 4 jika sekiranya mereka mengikuti pretest akan sama skor pada pretest yang dicapai pada kelompok 1 dan 2. Tetapi karena kelompok 3 dan 4 tidak mengikuti pretest, maka tidak ada interaksi antara X dan pengaruh pretest. Yang keenam, non-randomized control group pretest post-test decision. Prosedur ini sama dengan prosedur randomized control group pretest post-test decision, kecuali subjek ditempatkan secara tidak random. Berarti, penelitian dilakukan terhadap kelas yang sudah tersedia atau tidak memungkinkan penempatan subjek dilakukan secara random. Bila dilakukan penempatan secara random, mungkin dapat mengganggu sistem atau kondisi yang ada. 7. Factorial decision. Desain faktorial merupakan penelitian yang terdiri atas faktor-faktor dan kategori-kategori. Contoh sederhana adalah terdiri dari 2 faktor dan 2 kategori. Biasanya digambarkan dengan faktorial atau dengan kata lain, dan ada 2 variabel X yang akan diteliti secara serempak. Selanjutnya, desain penelitian non-eksperimental. Desain penelitian secara operasional. Desain penelitian merupakan sekumpulan langkah-langkah logis yang dipilih peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga desain penelitian merupakan penjabaran dari hipotesis penelitian atau tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Penelitian non-eksperimental adalah penelitian yang tidak memiliki manipulasi variabel independen. Alih-alih memanipulasi variabel independen, peneliti yang melakukan penelitian non-eksperimental hanya mengukur variabel seperti yang terjadi secara alami. Selanjutnya, ciri-ciri utama desain non-eksperimental. Yang pertama, studi dijalankan dalam kondisi yang normal atau senatural mungkin dan fenomena yang muncul diobservasi apa adanya. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mendeskripsikan masalah atau mengeksplorasi atau menjelaskan hubungan antara variabel.
Yang ketiga, lemah dalam menjelaskan hubungan sebab akibat karena tidak adanya interaksi terhadap subjek penelitian. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dalam kondisi tidak memungkinkan dilakukan eksperimen, seperti adanya masalah etik penelitian dan sulit atau tidak mungkin dilakukan intervensi. Yang kedua, variabel sulit dimanipulasi atau jika dilakukan manipulasi, ada masalah etika penelitian, misalnya rasa sakit, dukungan sosial, ketakutan, obesitas, penggunaan alkohol, penyalahgunaan narkotika, kondisi duka cita dan sakit fisik atau mental. Yang kelima, untuk menjamin validitas penelitian agar mendekati eksperimen, maka peneliti dapat mempertimbangkan variabel tambahan. Selanjutnya, desain non-eksperimen. Yang pertama, desain deskriptif. Desain ini dipakai pada penelitian yang membutuhkan informasi pada bidang tertentu dalam jumlah banyak melalui penggambaran fenomena atau kejadian secara alamiah. Ciri-ciri desain penelitian deskriptif antara lain: yang pertama, menjelaskan atau menggambarkan variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, tidak tidak bertujuan mencari hubungan sebab akibat. Yang ketiga, dapat dipakai untuk jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, pengumpulan data melalui observasi terstruktur, kuesioner, dan wawancara atau studi survei. Dan yang kelima, studi ini dapat dijalankan jika yang pertama, telah ada kesepakatan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang merupakan variabel tunggal dari populasi. Yang kedua, tidak terdapat literatur yang cukup yang menggambarkan populasi atau variabel populasi. Yang ketiga, peneliti bertujuan menghasilkan alasan rasional. Sebuah penelitian dilakukan melalui literatur review sehingga tidak dibutuhkan kerangka teori. Selanjutnya, jenis jenis penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif terdiri dari studi. Yang pertama, studi deskriptif khusus atau typical descriptive decision. Hanya bertujuan mendeskripsikan satu fenomena. Yang kedua, peneliti hanya mencari informasi yang akurat dari karakteristik satu kelompok sampel atau bisa berupa subjek, kelompok, institusi, atau situasi. Yang ketiga, peneliti hanya mencari informasi terkait frekuensi dari suatu kejadian atau fenomena. Yang keempat, peneliti hanya mengidentifikasi, mengkonseptualisasi, dan menentukan definisi operasional dari variabel yang dianggap penting. Variabel tersebut bisa dalam bentuk opini, sikap, kebutuhan, atau fakta yang akan digambarkan secara komprehensif oleh peneliti. Yang kelima, misalnya riset tentang opini atau sikap petugas kesehatan pada berbagai jenjang pendidikan terhadap praktik aborsi, riset tentang kebutuhan pemeriksaan psikologis pada pasien yang akan diagnosis AIDS, riset tentang persentase ibu remaja yang tidak patuh dalam kunjungan antenatal care.
Bagian B, studi deskriptif perbandingan atau komparatif deskriptif decision. Yang pertama, dirancang untuk menggambarkan variabel dengan membandingkan antara dua atau lebih kelompok untuk melihat perbedaannya. Perbedaan kelompok dihitung dengan analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Misalnya, penelitian tentang tingkat kepatuhan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 antara penduduk jenis kelamin pria dengan wanita. Peneliti menganalisis perbedaan kelompok pria dan wanita yang tidak patuh memakai APD. Yang ketiga, studi deskriptif yang mempertimbangkan waktu atau descriptive decision with a time dimension. Yang pertama, dirancang untuk menggambarkan perubahan variabel yang diamati tiap waktu menggunakan analisis longitudinal. Jadi, bukan hanya status dan interrelasi antar masalah, namun juga perubahannya dalam perspektif waktu. Misalnya, riset tentang perkembangan janin pada ibu hamil. Yang kedua, desain korelasional. Disebut juga desain ex post facto atau after the fact. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan hubungan antara variabel yang ada dan menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Ciri-ciri desain korelasi antara lain, yang pertama, tidak terdapat manipulasi terhadap variabel independen karena variabel dependen atau masalah yang diamati dianggap sudah terjadi atau sehingga disebut ex post facto atau after the fact. Yang kedua, hubungan antar variabel yang diperoleh tidak mengindikasikan sebab akibat, namun menandakan jika terdapat perubahan pada satu variabel akan menyebabkan perubahan pada variabel lain. Namun, kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator awal dalam menentukan hubungan sebab akibat. Dilihat dari perspektif waktu pengumpulan data, desain korelasi terbagi tiga, yaitu yang pertama, desain potong lintang atau cross-sectional decision, yaitu jika masalah penelitian atau variabel dependen dan variabel independen diamati pada satu titik waktu saat ini. Misalnya, dalam penelitian hubungan antara usia dengan berat badan, pengukuran kedua variabel dilakukan di satu waktu penelitian saja. Yang kedua, desain retrospektif atau retrospektif decision, jika peneliti menentukan kasus atau masalah di awal, kemudian faktor penyebabnya atau risiko ditelusuri ke masa lalu atau retro. Misalnya, pada penelitian kasus kecacatan bayi akibat obat thalidomid tahun 1960, peneliti menelusuri faktor penyebab atau variabel independen, yaitu dosis obat thalidomid pada periode sebelum tahun 1960. Yang ketiga, desain prospektif atau prospective decision, jika peneliti menentukan sampel atau populasi yang akan diteliti saat ini, kemudian mengikutinya untuk mengukur indikator atau outcome atau ukuran sebagai variabel dependen selama periode waktu tertentu. Misalnya, peneliti dampak kesakitan dan kegagalan fungsi tubuh yang disebabkan penyakit artritis dengan kualitas hidup seorang. Pada desain penelitian memilih sampel atau populasi menentukan tingkat kesakitan dan gangguan fungsi tubuhnya. Kemudian,
sampel atau populasi terpilih diikuti untuk mengukur kualitas hidup mereka. Itulah hasil pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.